Halo guys, ketemu lagi sama gua Eji di lain channel, lain konten, lain dunia. Kali ini kita bakal konten di spoiler film review. Kenapa begitu? Ya karena bisa menemani waktu kalian yang terbuang oleh rebahan dan menunggu pandemi corona hilang. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung lanjut aja ke filmnya ya. Kita bakal ada film yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang sesudahnya channel sebelah, karena ini film yang sangat distract banget. Yuk kita coba aja yuk. Serbian film ya. Serbian film adalah film yang sangat-sangat distract karena mempertontonkan banyak adegan kekerasan, seksualitas, hingga kekerasan yang bercampur dengan darah, sehingga tidak cocok untuk kalian semua para bocil tok-tok untuk menonton film ini. Jadi jangan sampai untuk kalian yang di bawah umur 21 tahun menonton film ini ya. Jadi kalian nonton spoilernya aja ya. Kalau gitu kita langsung cek dulu filmnya bagaimana. Film diawali dengan scene memperlihatkan seorang bapak yang kita sebut saja namanya Johnny dan istri serta anaknya, keluarga bahagia yang baru saja dimulai. Perlu diketahui sebelumnya si Johnny itu adalah seorang yang sebelumnya bekerja sebagai bintang aksi film genjot esek-esek yang sudah keluar dari industri film esek-esek dan memilih untuk berkeluarga normal seperti yang lainnya ya. Namun keluarga ini memiliki satu masalah, di mana masalahnya itu adalah perekonomian ataupun keuangan, hingga seringkali sang istri dan sang anak mempertanyakan tanggung jawab seorang bapak Johnny. Lalu di kemudian hari si Johnny ini ditawari satu wanita beserta manajernya ya. Dan si Johnny ini punya kakak polisi, yang polisinya juga dia esek-esek sebenarnya sih. Dia ditawari satu pekerjaan oleh satu orang manajer, dan pekerjaan itu mengajaknya kembali ke dunia perfilman esek-esek atau ke dunia perfilman genjot. Namun si Johnny di sini tidak diberitahu kontraknya seperti apa dan filmnya bergenre apa, sehingga dia harus berpikir-pikir dua kali untuk menerima jobnya tersebut. Namun karena kebutuhan sudah mulai banyak dan keuangan serta hutang ke warung Mbak Nanda belum dibayar, dia pun memutuskan untuk menerima job tersebut. Tanpa tahu apa kejelasan dan bagaimana ceritanya, dia menandatangani kontrak yang dia tidak pahami. Hingga kemudian keesokan harinya dia pun mulai bekerja syuting, dan di situ dia mulai curiga karena ternyata tempat syutingnya di panti asuhan. Terlihat dia dipasangkan earphone untuk mengikuti arahan, dan beberapa orang kameramen mulai merekam adegan syuting sambil diperlihatkan ruangan-ruangan yang belum sama sekali dia ketahui. Kemudian dia terlihat kaget saat melihat anak kecil yang tiba-tiba diseret oleh ibunya, dimarahi, lalu kemudian ditampar oleh ibunya. Terlihat seorang wanita membawanya ke ruangan yang gelap, sepi, dan langsung saja tanpa pikir panjang memberikannya terapi urut terong sambil diperlihatkan seorang bocah yang ditampar ibu tadi sedang memakan es krim dan menjilat-jilati es krim, sehingga Johnny kehilangan fokusnya tersebut. Kemudian karena Johnny selalu merasa galau gundah gulana, dia pun menelpon kakaknya, seorang polisi esek-esek, untuk menanyakan siapa produsernya dan sebenarnya siapa orang itu. Namun terlihat kakaknya di sini sedang melakukan ganti oli rutin sambil menonton video yang berisi adegan keluarga bahagia si Johnny beserta istri dan anaknya. Namun terlihat di sini si kakaknya ini agak merasa iri terhadap keluarga si Johnny tersebut, sepertinya saya lihat di sini ya. Karena mungkin si Johnny memiliki istri yang aduhai bahenol dan sangat mengencerotkan. Bagaimanapun si Johnny selalu terngiang-ngiang atas kejadian yang dialami di hari pertama kerjanya, hingga dia pun menanyakan kepada manajernya. Namun di sini tetap saja si Johnny diharuskan untuk melanjutkan proses kerja. Namun lagi-lagi keanehan tidak berhenti terlihat saat dia melihat seorang wanita yang sedang disiksa, dipukul dan menghampiri, serta tanpa basa-basi langsung saja mencuci terong-terongannya bapak Johnny. Namun yang paling sangat membagongkan lagi adalah saat ketika ia melihat anak kecil yang tadi ditampar sedang fokus melihat Johnny yang sedang diterapi, sehingga dia pun berteriak, "Mengapa kok seperti ini?" Namun tanpa diduga-duga, tiba-tiba Johnny-nya yang sedang
tegang itu langsung saja digigit oleh wanita yang tadi dan dia langsung saja memukul. Namun si produser ini yang saya heran malah tepuk tangan sehingga membuat si Johnny ini emosi dan menampar kru film, dan dia pun langsung saja komplain terhadap apa yang sedang terjadi tadi di ruangan syuting. Namun lagi-lagi tetap saja si produser itu meyakinkan agar Johnny tetap meneruskan syuting film tersebut. Lalu kemudian dia merasa sedikit terganggu, tapi tetap saja karena tanggungan hutang yang sangat menumpuk, dia pun menyetujui kelanjutan proses syuting tersebut, sehingga dia diperlihatkan satu adegan yang cukup membagongkan saat dia meeting. Adegan ini memperlihatkan satu video yang terlihat seorang wanita sedang melahirkan dan dibantu oleh seorang pria psikopat sampai bayinya keluar, dan ternyata bayinya itu lagi-lagi dijadikan sebagai bahan pengencerotan oleh laki-laki nggak ngotak yang tadi psikopat botak ini, sehingga saya cukup emosi saat melihat ini. Aduh, aing mah bener. Bukan hanya saya, namun si Johnny pun di sini terlihat cukup emosi dan mual sehingga dia meninggalkan ruangan tersebut dan pergi pulang ke rumahnya. Dengan rasa gelisah, gundah, galau melana, dia pun menuju ke rumahnya, dan ternyata dia tetap terbayang oleh kejadian-kejadian yang tidak masuk akal di tempat syuting tadi, sehingga membuatnya sangat bingung. Usut punya usut, ternyata dia telah diberikan obat bius dan obat perangsang agar dia selalu merasakan esang yang tak henti-hentinya oleh si produser yang kampret ini emang. Sehingga dia selalu mengalami mimpi-mimpi buruk yang dia alami saat berada di tempat kerja, sampai terbawa mimpi begitu saking distraktnya. Memang aduh parah Di saat dia mulai bosan dan mulai merasa tidak masuk akal, dia pun terpikir untuk mengakhiri ini semua dan mulai mendatangi tempat syuting tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, lagi-lagi dia dipengaruhi oleh obat-obatan yang membuatnya bisa patuh dan menurut terhadap perintah para kru dan produser kampret ini, sehingga dia dimanipulasi untuk menggenjot seorang wanita yang diikat di sebuah kasur. Lalu kemudian dia menggenjotnya secara membabi buta, kasar, menyiksanya, serta membacoknya hingga wanita itu meninggal dunia. Di keesokan harinya saat dia tersadar merasa mual, muntah, dan jijik mengingat apa yang terjadi, saat dia memeriksa ruangan yang telah kosong, dia menemukan sejumlah kaset dan video yang memperlihatkan apa yang terjadi di hari sebelumnya, dan diperlihatkan di situ juga banyak hal yang terjadi ya, termasuk pertengkaran si asisten manajer dan produser yang berujung pada kematian si asisten manajer tersebut dikarenakan ego seorang produser yang sangat tinggi yang ingin melanjutkan film yang dia buat saat ini. Semakin merasa tak masuk akal dan semakin di luar nalar, dia pun terpaksa harus berpikir untuk mengakhiri ini semua, hingga dia membulatkan tekadnya untuk kembali lagi ke tempat syuting yang sebelumnya. Namun pada saat dalam perjalanan ia terhenti dan terpengaruh oleh obat perangsang, sehingga selalu membuatnya esang saat melihat seorang wanita yang sedang berjalan, sampai beronani di pinggir jalan, namun terpergok sama beberapa pemuda dan dia dihajar, dikeroyok sampai dimasak ya. Dan lagi-lagi si botak yang kru film ini membawanya lari ke tempat syuting dan semakin mempengaruhi dia dengan obat-obatan seperti dibius dan didoktrin sama si produser film ini. Emang film ini emang distrak banget, emang membuat yang nonton jadi emosi, jadi menggebu-gebu karena plot twist dan alur cerita yang emang ngeselin emang. Kemudian saat dia lanjut dibius dan diberikan obat, dia pun sedikit berontak di sini dan mulai membunuh si suster yang memberikannya obat perangsang esang ya. Namun karena dia masih terpengaruh obat-obatan perangsang esang, dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang diperlihatkan. Di situ ada beberapa kru dan ada si produser juga, dan terlihat di sini ada dua orang yang tidur tengkurap ya.
Dan dia pun dimanipulasi untuk mengencrot salah satu dari mereka, dan saat dia mengencrot dengan babi buta, tanpa sadar ada orang yang ikut-ikutan mengencrot salah satunya lagi di sampingnya. Hingga kemudian dia pun penasaran dan membuka topengnya. Di sini terlihatlah ternyata kakaknya sendiri yang sedang mengencrotnya berdua. Semakin penasaran siapa yang sedang diencerot kakaknya, dia langsung membuka penutup kepala dan sangat kaget melihat istrinya yang sedang diencerot. Dan dia pun membuka penutup kepala satunya. Emang anjing di sini kesel. Ini tuh anaknya loh. Ini tuh anaknya loh. Dengan emosi yang sudah berada di dalam jiwa, dia pun membunuh sang produser serta semua anak buahnya dengan cara dibantu oleh istrinya dan menembaki semua orang di sana, sehingga semua orang yang berada di sana pun tewas mengenaskan seketika. Kemudian saat dia telah selesai melampiaskan amarahnya, dia pun menghampiri istrinya dan membuatnya pingsan dengan cara ditinju. Lalu kemudian dia pun membawanya pulang ke rumah dan tetap teringat atas kejadian-kejadian yang ia lalui di dalam minggu-minggunya saat dia bekerja. Pengalaman buruk banget atau kalau gitu mah asli. Dan dia pun stres ingin melakukan bunuh diri, namun dia tidak tega meninggalkan istrinya hidup berdua dengan anaknya di dunia yang sangat fana. Hingga mereka pun sekeluarga memutuskan untuk mati bersama. Lalu kemudian saat istrinya tidur serta anaknya, dia pun sudah bersepakat untuk melakukan bunuh diri dan menembak lewat punggung istrinya, sehingga anaknya pun tidak tahu kalau dia ditembak mati bersama oleh ayahnya. Namun lagi-lagi yang paling sangat mengkampretkan, di adegan ini masih aja direkam untuk melanjutkan filmnya. Kan anjir, kan emang parah lu, udah mati orang tetap aja direkam. Memang Anda itu Serbian Film merupakan film yang sangat absurd dan tidak boleh dipertontonkan di halayak banyak orang, apalagi anak di bawah umur. Sekian dari saya. Sebenarnya pesan yang disampaikan film ini nggak ada karena spoilernya nggak jelas. Namun sebenarnya ada satu sih. Jika ingin hidup bahagia bersama keluarga, berhentilah memakai narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi jangan lupa ya untuk meninggalkan komen serta subscribe videonya buat mendukung saya agar terus mereview film-film seperti ini yang disukai sama kalian, yang ada adegan pengencrotan dan psikopat-psikopatnya. Jadi lanjutkan berkarya walaupun tidak berguna.